Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like. Thank you ya beb. Nah jadi kali ini itu semoga puasa kalian itu full sampai berbuka nanti ya beb ya. Jadi jangan ada yang puasa yang yuk. Nah, jadi katanya ada tuh lagunya ya beb ya, pagi-pagi udah buka periuk. Nah jadi buat kita semua aja nggak seperti itu ya beb ya. Nah jadi kali ini aku tuh mau share mengenai alasan seorang pria menjauhi seorang wanita meskipun wanita itu cantik dan pintar. Nah apa alasannya? Nah simak nih sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah jadi gini ya beb ya, buat kalian ya yang lagi PDKT atau mungkin kalian wanita yang saat ini lagi mengidolakan seseorang atau mengagumi seseorang, dari pandangan pertama kalian udah suka ya beb ya. Jadi karena mungkin kalian termasuk tipe wanita yang cantiknya itu di atas rata-rata ya beb ya. Nah jadi gini, walaupun kalian seorang wanita yang cantiknya di atas rata-rata, tidak semua pria itu juga berbalik suka kepadamu. Nah biasanya ada sifat-sifat beberapa wanita yang tidak pria suka ya beb ya. Nah jadi apakah itu? Nah yang pertama adalah satu, selalu merasa benar. Nah jadi terkadang beb ya, wanita yang egonya terlalu tinggi ya beb ya, hampir rata-rata orang yang egonya terlalu tinggi, dia merasa pinter, dia udah merasa cantiknya di atas rata-rata, jadi dia ngerasa apapun pendapat dia itu selalu benar, walaupun di mata orang lain pendapat dia itu nggak benar, dia nggak nerima beb. Harus benar, nggak boleh salah. Nah pria paling nggak suka dengan cewek yang kayak gini ya beb ya. Dia udah ilfil duluan, gimana sih, belum apa-apa aja udah seperti ini ya beb ya. Sementara hubungan itu kan untuk jangka panjang, yang ada nanti setelah berhubungan yang terjadi itu hanya pertengkaran terus ya beb ya, tidak ada saling kecocokan. Dan yang nomor dua, kurang menantang didekati. Jadi di saat seorang pria itu mendekati cewek, pria itu nggak ngerasa gregetnya gitu dengan cewek itu, dia nggak ngerasa tertantang gitu, dia merasa biasa aja ya beb ya. Nah yang harus kalian introspeksi sebagai seorang cewek itu, kira-kira letaknya itu di mana ya, agar cowok yang kalian taksir itu bisa greget dan menantang gitu kalau bersama kalian. Nah selanjutnya di nomor 3, manja yang berlebihan. Nah jadi hampir rata-rata ya beb ya, cowok itu dia nggak suka dengan cewek yang manjanya itu sangat berlebihan banget, karena itu membuat sang pria itu menjadi risih beb. Karena dalam suatu hubungan itu sangat diperlukan adalah sama-sama mandiri. Jadi walaupun kalian tidak berdekatan, kalian berjauhan, jangan nanti gini loh, misalnya sang cewek ini lagi butuh sesuatu misalnya, atau cewek ini lagi mager ya beb ya, kalau bahasa keren sekarang kan mager tuh ya. Nah cewek itu pengen makan sesuatu misalnya, tetapi dia pengen cowoknya yang beli misalnya ya beb. Nah terus ceweknya ini nelpon minta dianterin makanan ini. Nah sementara cowoknya itu lagi kerja atau dia punya kesibukan yang lain. Nah itu jadi dilema ya beb ya.
dan banyak hal yang lainnya. Yang intinya itu manja yang berlebihan itu nggak baik ya Beb ya. Nah selanjutnya di nomor 4, terlalu tidak merespon. Nah jadi gini Beb, jika ada seorang pria gitu Beb, misalnya cerita ke kalian para cewek, ya cerita apa aja gitu tentang kehidupannya, tentang kehidupannya, pekerjaannya, tentang perkuliahannya, atau tentang pertemanannya antara teman-temannya gitu. Tetapi saat pria itu curhat cerita ke kalian itu nanggapinya itu hanya datar aja Beb, nggak ada sedikit pun jawaban yang enak didengar oleh sang pria ya Beb ya. Nah seharusnya kalau sang pria itu udah curhat cerita ke kalian juga harus menanggapi atau menjawab keluhannya ya Beb ya. Setidaknya kalian bisa menenangkan sang pria. Nah jadi kalau kalian nggak merespon sama sekali, ya cowoknya jadi gimana gitu ya Beb. Nah yang selanjutnya di nomor 5 adalah memburu kepastian. Jadi yang namanya memburu kepastian ini Beb, dia nggak harus diburu-buru kayak pemburu gitu ya Beb ya. Jadi santai aja. Kalau kalian menyukai seseorang, jangan dikejar-kejar, jangan membabi buta, pagi siang malam ditelepon, di WA, di apa gitu, pokoknya Beb jangan kayak gitu. Kalau kalian lakukan hal seperti itu, yang ada orang itu akan risih ya Beb ya, akan merasa tidak nyaman dan terusik. Nah jadi kalian juga kudu harus punya strategi ya Beb ya, bagaimana cara agar seseorang itu nyaman dengan kalian. Nah jadi pokoknya slow, pelan-pelan permainannya ya Beb ya, untuk mengambil hati doi ya Beb. Nah selanjutnya di nomor 6, posesif dan cemburu buta. Nah dalam suatu hubungan ya Beb, yang namanya posesif dan cemburu buta itu juga nggak baik, karena itu juga nggak sehat menurut aku dalam suatu hubungan jika punya yang seperti ini, posesif dan cemburu buta. Nah itu akan membuat bara api dalam suatu hubungan ya Beb ya. Jadi yang ada kepercayaan itu nggak ada, terus sering banget bertengkar ya Beb. Nah ini nggak boleh banget. Nah selanjutnya di nomor 7, terlalu sering bilang terserah. Nah jadi biasanya jika ada seseorang cerita ke kita gitu, minta pendapat ke kita, nah kita tuh nanggapinya ya terserah, sedikit-sedikit terserah, jawabannya itu pendek. Jadi itu membuat doi itu nggak puas gitu Beb, nggak puas dengan jawaban kamu, padahal dia dari awal berharap agar menemukan jawaban dari kamu, tetapi yang dia dapat malah jawaban terserah dari kamu. Nah itu bukan suatu jawaban ya Beb, malah itu membuat dia bingung, membuat otaknya buntu ya Beb ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Nah selanjutnya di nomor 8, mengekang pasangan. Nah jadi gini Beb, mengekang pasangan nggak boleh juga ya Beb ya. Jadi kita harus saling percaya. Jadi kalau kita mengekang pasangan kita, itu akan membuat doi memberontak di belakang kita. Itu kita udah pikirannya udah negatif aja ya, takut dia selingkuh, main perempuan atau gimana-gimana. Nah di belakang kita dia bisa lebih dari itu. Jadi Beb, semakin kalian mengekang pasangan kalian, doi juga akan semakin bertingkah di belakang kalian ya Beb ya. Jadi kalau bisa jangan lakukan hal yang seperti ini nggak baik ya Beb ya. Apalagi dalam suatu hubungan itu kan untuk jangka panjang ya Beb ya. Jadi jika hubungan kalian itu pengen damai, langgeng, sakinah mawaddah warahmah, kalian ada kepercayaan pada diri pasangan kalian ya Beb ya, itu number one, sangat penting banget. Nah selanjutnya di nomor 9, gagal membangun kenyamanan emosional. Jadi jika emosional kalian berdua itu nggak nemu, nggak dapat,
Nah itu susah beb dalam suatu hubungan. Nah jadi makanya yang namanya kita menjalin hubungan itu kan nggak mulus ya beb ya, pasti ada masalah. Nah jadi dalam setiap masalah kalau bisa masing-masing jangan ego gitu, jangan emosi. Setiap mendapatkan masalah misalnya, jadi jangan emosi masing-masing ya beb. Jadi kalau bisa misalnya yang cewek emosi, nah cowok bisa meredakan. Jadi jangan sampai dua-duanya emosi ya beb ya, itu juga nggak boleh tentunya dalam suatu hubungan. Nah jadi itu dulu share aku mengenai alasan seorang pria menjauhi seorang wanita meskipun wanita itu cantik dan pintar. Nah semoga kalian paham ya beb. Nah yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like. Thank you beb.